tidak boleh berbuat zina. Nah, zina itu diartikan berselingkuh dari ajaran Allah. Ya. Itu contohnya apa? Contohnya berselingkuh dari Allah gini. Ya. Ibu ke Quran. Ya. Ibu ke Quran. Ajaran Allah bukan Quran. Ya. Nah, ibu masih mengikut katanya. Cenah. Misalnya sekarang kan digembor-gemborin puasa 1 hari menghapus dosa. Tahun kemudian. Itu berselingkuh dari ajaran Allah bukan? Ya. Berselingkuh dari Allah. Ya. Berselingkuh itu. Ya gitu contohnya. Jangan gitu kan. Jadi masih percaya pada Nah, kan tadi orang musik itu, ya kan gitu. Berselingkuh itu contohnya. Jadi di samping artinya luas ya. Berzina itu kan berzina itu gini, melanggar aturan Allah. Kalau orang tidak ada ikatan nikah, dia melanggar aturan Allah nggak? Kan nomor berhubungan teh kudu aya pernikahan dulu, ada mahar. Nah kan berselingkuh dari ajaran Allah itu juga berzina itu. Nah, cuma kita karena anggap biasa, misalkan karena dia tidak puas dengan suaminya, menurut ini suaminya nggak bisa apa-apa, tetap aja dia kan di dalam koridor aturan Allah, tidak bisa bilang saya kesepian, nggak bisa. Kalau ajaran Allah mah dia harga mati gitu, nggak ada alasan, jangan kayak eksis yang mencari alasan, gitu ya kan benar nggak? Jadi intinya yakin percaya iya, sama orang lain. Nah, iya makanya gini, paling masih percaya si A misalkan. Terus apalagi tuh misalkan, apalagi contohnya banyak tuh sekarang tuh kalau puasa Rajab misalkan, itu ada kan puasa ya, terus bahkan nanti dengan ayat itu menghapus dosa berapa 1000 tahun, berapa? Berhidup Hidup, ada 1000 tahun kan? 10 hari kan dapat 10 dosa. Itu kan ada ayat katanya Rajab itu buat mensucikan dosa. Nah, mensucikan itu kan versi manusianya. Kalau versi Allah kan beda mensucikannya. Itu juga berselingkuh dari jalan Allah gitu. ada yang ngasih itu Ustaz apa Air botol gitu. air. Ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting lihat aja cocok nggak ke Qurannya. Kan ini referensi Ada terpercaya. ada ayatnya. Nggak ada kan Uyas? Sepertinya belum kebaca kali ya, tapi sampai saat ini belum kebaca, mungkin bisa jadi ya saya terlewat bacanya. Tapi Bu, ada ayat yang nggak tahu lupa lagi yang mengatakan keberkahan membacakan dan dibacakan Al-Quran itu kan di dalam satu rumah. Mungkin jadi alasannya itu ya orang-orang mempercayai ayat itu ketika dibacakan itu kan. Tapi lupa Ya. tebus ke ayat. Ya. Waktu kita lahir pakai siapa? Waktu kita lahir di dunia, yang melihara di dalam perut siapa? Allah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Terus lahir bawa apa? 9 Terus siapa yang nolong? Emang dokter bisa langsung di dok yang maju ayeuna hayang ayeuna we gitu kan ya bisa kan prosesnya proses juga tetap tunggu waktunya waktu ya kan jadi artinya dokter juga secanggih ilmu itu tetap bisa menentukan kadar Allah waktunya Allah kan benar ya Bu ini tunggu Bu ya belum gitu kan Bu obatnya udah misalkan infusnya udah tunggu ya Bu tinggal sebentar kalau kan gitu jadi artinya si dokter yang ilmunya super canggih juga tidak bisa mengikuti melanggar aturan Allah gitu kayak buru-buru melahirkan gitu kan gitu nggak bisa ya gitu artinya dia berzina akhirnya luas bukan saja Allah kan waktunya. dan waktunya ya jadi ada aturan Allah yang baku tidak bisa dilanggar jadi kan nggak bisa misalkan buru-buru takwa ini begitu bisa yang buru-buru budak bager itu bisa itu kan nggak bisa misalkan gini waktu kita hamil hayang buru-buru lahir udah lahir hayang buru-buru lempang geus lempang hayang buru-buru sekolah geus sekolah hayang buru-buru kerja geus hayang kerja buru-buru nikah udah nikah hayang buru-buru Allah tuh rek naon atuh kitu mah jadi ngatur Allah ya gitu ya Allah aku suaminya maunya begini aku temennya mau gini aku maunya teman aku yang begini-begini yang sesuai dengan harapan ya nggak bisa Bu nggak bakalan ketemu teman yang sesuai harapan kita jadi yang persamaannya aja deh yang persamaannya aja yang kita akuin apa misalkan sama-sama jalan kaki sama-sama karaokean udah itu aja yang lain itu udah jadi kita nikmati yang kebersamaan ya jadi kita lihat dulu nih dari mana kepikiran jahat itu datang ya kita baca dari 20 dulu nah dari 20 aja 120 ya dari mana sih itu pikiran jahat itu datang ya makanya kita berdoa kan aku berlindung dari bisikan bisikan tuh lewat telinga Bu nu harewas teh dari hati
kepikiran, ke akal, ya. Nah, gitu. Toha. Ya, 20 120. Dari mana sih pikiran-pikiran yang suuzon ya? Pikiran-pikiran jahat, pikiran negatif. Kita tuh berprasangka buruk aja ke orang. Ini ada kadang-kadang manusia itu dia melakukan satu kesalahan, ya. Ketika dia ditegur, dia lebih marah lagi. Gitu, nyalahkeun batur gitu ya. Nyalahkeun batur. Oke, lanjut 20 20. 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Thaha ayat 120. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Lalu Terus habisin dulu. Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam terhadap Tuhannya dan sesatlah dia. Ya. Setan membisikkan apa? Pikiran jahat. Kemana kalau pikiran jahat tuh? Kemana tuh dibisikannya? Pikiran dulu. Bukan ngalieu. Ke hati, Udah ilfil nih orang ya, gitu. Udah langsung pikiran udah si Eta mah ngomong gitu. Si Eta mah mau janji ge ingkar, mau ngomong itu bisa dipercaya gitu kan. Nah, ada pikiran langsung ke hati. Mungkin moal di jeung manehna marek naon jeung manehna sudah, ya kan? Akhirnya muka, tangan bereaksi. ngelihat dia aja udah segini. Apalagi mulut, judes teh. Mulanya body language-nya gitu ya, gitu ya. Jadi pikiran jahat ya. Pohon kuldi, hakikat dari pohon kuldi apa? Aturan. Ya. Hakikat dari pohon kuldi adalah Aturan. Kenapa sih mesti aturan tuh dibilang pohon? Pohon tuh apa sih? Pohon banyak cabang. Pohon itu berdiri di atas tanah, tegak nggak dia? Jadi ajaran itu harus tegak nggak sampai titik darah itu. Jadi hakikat dari pohon kuldi adalah aturan Allah yang harus ditegakkan seperti pohon tegak dia gitu. Ari pohon bercabang sih bagus ya, tapi kalau ajaran tidak bisa bercabang gitu ya. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, padahal di surat berapa nih udah dilarang nih. Nah, coba mundur ke bawah. Nah, dari kita baca, ini kenapa dia jadi makan ini? Padahal dia udah dilarang waktu itu jangan mendekati pohon kuldi, jangan melanggar aturan Allah gitu ya. Terus kita mundur ke 20 115. Nah, coba lihat. Boleh? Next. 115. Werna. Mau dihabisin sendiri boleh, mau dibagi boleh. Sampai berapa tuh? Sampai Mana 119 ya, Bu? Ya, tadi udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Thaha ayat 119 sampai 119. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Perintahnya apa? Lanjut 116-nya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak. Jadi yang menolak Quran siapa dia? Iblis. Kata siapa itu? Kata Al-Quran. Kan nggak sopan ngomong begitu ya. Kan nggak sopan menurutnya. Terus Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. musuhmu siapa? Iblis. Beda partai, beda seragam, beda suku. Iya. Jadi yang musuh, kalau Allah menganggap musuh itu siapa? Iblis. Kita mah beda orang aja musuh. Iya. Gitu ya, beda orang aja musuh, beda seragam aja musuh gitu ya. Nah, Gara-gara tanggal aja. musuh ya. Komitmen. Nah, itu ya. Jadi makanya manusia itu harus komitmen tuh begitu, Bu. Harus jujur. Itu tadi saya bilang harus banyak tenggang rasa. Kalau Ibu masih belum punya tenggang rasa, berarti ayatnya masih di luar. Ibu, jadi ayatnya tidak hidup di dalam jiwa, Bu. Gitu.
Jadi ayatnya tidak hidup di dalam jiwa gitu ya. Terus 17-nya? Maka sekali-sekali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka. Nanti celaka surga itu dalam artian hakikatnya surga itu sesuatu tempat menyenangkan dan segala kebutuhan tercapai, kenyamanan, keindahan ada di situ ya. Jangan sampai kamu dikeluarkan dari hal, misal kita bisnis nih, boleh nggak nipu orang? Cek kalau tetap menang nipu orang, bisnis, nah bangkrut. Kalau udah bangkrut barunya, nah, gitu ya. Bukan salah orang lain gitu ya. Jadi harus menyadari kesalahan itu sendiri. Terus Sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan. tidak akan kelaparan Dan tidak akan telanjang. telanjang. Terus Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. kalau kamu ngikut Allah, tidak melanggar aturan Allah, tidak akan tidak akan kesusahan. Kalau kita masih kesusahan dalam artian yang sangat, berarti ada yang kita langgar gitu aja Bu. Ya. Itu tuh masih di dunia ya Bu? Oh masih, Bu, apalagi di akhirat. Di dunia aja udah susah, ya kan? Apalagi di akhirat. Jadi kalau ada sesuatu yang masih berbelit, masih punya kesulitan yang nggak bisa dipecahkan, berarti ada yang kita langgar. Jadi gini Bu, Allah mah melanggar satu sama lain. Jadi Allah mungkin akan mengampuni dosa setelah kita hubungan sama manusianya tuh hablum minanasnya baik. Ya, kalau Allah mah lebih mudah Bu, minta ampun ke Allah mah langsung beres saja. Tapi dengan manusia, kalau bahasa itu gini, ibu ketika misalkan ibu lewat depan rumah nih, terus orang lagi nyapu, petes si ibu ada tepun kacang, cek ini bahasa yang paling rendah Bu cenah. Ibu nyaho teman yang tersinggung. Kayak setelah ditagih di akhirat kumaha. Ibu kontak kono kumaha. Maaf ya Bu, saya tadi lewat depan rumah ibu, atau ibu biasanya di rumah cuman ada gang di samping itu melalui lewat tanah ibu. Kumaha mana yang terido? Itu hal yang paling kecil kalau ibu bilangnya bahasa gitu. Ketika tanah itu sering dipakai sama kita, pernah nggak kita berterima kasih sama dia? Pernah nggak kita mohon maaf ke dia untuk memakai tanah itu walaupun tuh lewat doang? Ini apalagi hal-hal yang bagaimana kalau dia tersinggung? Bagaimana dia kalau ngadu ke Tuhannya? Ya Allah, jelema eta yang pika nyerieun wae, katanya bikin aku tersinggung misalkan. Aku maha Bu. Nah, itu harus dipikirkan. Itu aja kalau bahasa aku kopi dari bahasa Iib begitu ya. Ketika tanahnya sering kita lewati, ketika misalkan Bu minta serehnya, itunya udah ngeleos we. Kumaha cenah jelema teh minta sereh tuh sugan bagi dia kan belum paham, itu kudu balasan terima kasih. Jadi kita, nah itu hati-hati ya dijaga. Jaga mulut, jaga hati, jaga perasaan. Kalau ibu masih belum bisa melakukan ini, basi ibu belum masuk ke dalam, baru ngaji baru taraf di level huruf, belum masuk ke dalam jiwa. Kan punya jiwa. Kalau ibu udah jiwanya merasakan bisi orang itu, nah gitu ya. Jadi usahakan jangan asal nyeplos ya. Asal nyeplos. Nah, dipikirkan dulu ya. Bisi manehna teu biasa bercanda. Iya benar. Kita kadang lupa tuh minta maaf tuh. Maaf ya kemarin aku tersinggung gitu ya. Jadi laku lampah tuh harus dipikirkan ya. Karena kita mau nggak mau udah masuk ke dalam Quran. Kalau ibu tidak masuk ke dalam kasih sayang Allah, itu lain kasus. Emang ngajinya kayak gini, ngaji kan cuma saya. Tidak terasa ya. Nah, dosa. Jadi kita mau sedekah jangan sampai insol ayatnya itu ada nodanya, sedekahnya ada nodanya gitu ya Bu ya, gitu maksud saya itu. Sama saya juga, jadi harus selalu baca kitab sendiri. Ketika kita melakukan ini, kenapa nih balik kita? Karena apapun yang kita lakukan hari ini pasti akan kita dapatkan. Ketika menyinggung orang lain, pasti akan gitu ya, pasti Bu. Itu nggak mungkin karena Allah mah ada hukum tuai tabur tuai gitu. Pasti nanti kita akan merasakan lagi, oh orang ini aku pernah melakukan ini, geningan rasanya teh kieu. Nah, pasti akan dirasakan lagi ya. Karena udah begitu Quran mah nanya kurang teh ya wayahna rek Quran mah kudu kitu, kudu komitmen Bu. Gitu ya. Karena kenapa di semua dari Al-Baqarah sampai Anas semua pakai Bismillahirrohmanirrohim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti apa? Intinya apa dalam perbuatan kasih sayang itu?
Harus apa? Harus banyak rasa nggak? Rasa orang takut tersinggung, rasa orang bisi ya kan gitu. Jadi harus banyak rasa tadi. Rasa itu Bu, kalau Ibu nggak kurang nggak punya rasa empati, toleran. Kalau Ibu masih begitu, berarti Ibu hanya figurnya saja, soleh. Sampulnya doang. Nah, Isinya nggak ada apa-apanya. nah, mendingan Ibu berang-berang, tapi langkahnya itu, Nafsu. nah itu ya, itu silahkan dipikirkan dulu, oke? Jadi tadi kamu kalau mengikuti aturan tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan gitu. Maka kenapa itu kemarin dia sampai diturunkan dari surga sama Allah? Karena dia melanggar aturan aurat. Aurat itu apa? Kalau secara tulisan aurat apa? Aurat apa? Allah memperlihatkan Bayangkan sekarangnya tangan. dia memakan buah kuni, maka tampaklah auratnya. Kan aku begitu makan langsung merosot bajunya. Dia melanggar aturan, langsung nampaklah dosa-dosanya. Nampaklah dosa-dosanya. Nah, ya mah. Tapi sang Adam mah langsung mohon ampun. Kalau Adam langsung mohon ampun dia. Ya, surat berapa itu? Nah, itu yang sering kita baca ya gitu. Adam langsung mohon ampun. Itu kaumnya iblis mah tidak mohon pada ada tenggang waktu. Jadi gini Bu, kita berbuat dosa, tonglah kapalang dosa, kapalang nyeri hati, ulah kapalang ya Bu. Nah, jadi mohon gitu ya. Ya. Hah? 723 Iya. yang langsung mohon ampun. Ya, langsung mohon Adam begitu tahu melanggar aturan Allah, piraku Bu, ngadahar pohon pun langsung berdosa. Sabar sih pohon beratna. Jadi artinya melanggar aturan Allah dalam hakikatnya. Ya, dalam maknanya. Langsung mohon ampun. Apakah ada doanya tuh ya? Iya, 723. 723. Al-A'raf 23. 723. Surat Al-A'raf ayat 23. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menjalimi diri kami sendiri. Tanda sampai situ. Ya Tuhan kami telah melanggar aturan-Mu. Jadi zolim itu ada yang melanggar. Jadi ketika melanggar aturan Allah itu berarti masuk ke zolim. Zolim itu banyak ya. Ya Allah, aku tadi sudah melanggar aturan-Mu sehingga aku banyak dosa. Gitu. Bu, Nabi Adam mah ngan saeutik ngalanggarna ari urang. Udah mah Bu, 1 2 3 4 tuh banyak banget deh. Ya, udah mulut, udah mata, udah gini. Nah, makanya ya oke. Terus Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. jadi kalau Allah tidak mengampuni kita, maka akan rugi. Bu, dosanya cuma 1 ya. Tapi kita dosanya coba geus mulut kita, geus ingkar janji, geus komitmen, geus berzina. Ya kalau saya bilang berzina bukan berarti berzina hubungan suami istri ya. Berarti untuk ibu yang sudah memahami sedikit demi Quran, berarti ibu melanggar aturan, berarti melanggar kasih sayang tidak? Kan kita kasih sayang gitu ya. Kita aja kalau bertindak ke anak misalkan atau ke suami, si suami teh enakeun nya moal gitu ya. Ada nggak yang berantem orang misalkan gara-gara nggak minta izin ke pasar suaminya ngadap? Ada. Padahal sepele nggak? Dia ke pasar Bu. Kata kita mah sepele. Tapi kan suaminya nggak bisa. Ngomong ke pasar, ngomong ke sana. Emang kamu nggak punya mulut? Nah, ya gitu. Apalagi melanggar hal itu gitu ya. Jadi itu ya silahkan introspeksi diri sendiri. Itu mah apa kita mau komitmen mau enggak dengan Allah, kan komitmen dengan Allah gitu. Jadi kalau sudah banyak rasa kasih sayang di dalam diri manusia, dia akan banyak tenggang rasa. Dia akan banyak tenggang rasa Bu. Tidak akan seucap-seucapna, tindakannya juga. Jadi tadi ketika kita melakukan suatu tindakan, kira-kira orang ini bagaimana gitu. Jangan pembenaran dalam diri sendiri. Ini mah kan begini kan yang aku lakukan baik. Kan aku kan lakukan baik, tapi kan tidak begitu ya gitu. Kadang-kadang ada perbuatan baik
yang menyinggung orang lah. Orang lain. Nah, gitu ya sebenarnya. Maksud kita sih baik, tapi kasinggung. tapi kasinggung ada yang begitu ya. Kadang-kadang sama suami juga, sama temen, sama saudaranya, masuk orang mah bager ye, mau ngasuh anak teh kieu. Da geuningan salah persepsi. Ya kan? Niatnya baik tapi seperti menghina. Gitu kan ada yang begitu. Misalkan, iya lauk teh rada asin misalkan gitu. Oh ada biasa lagi di sini. Secara tidak langsung ya Misalkan gini Bu, jangan salah nih, maaf nih nanti ketika ada teman-teman kita makan di rumah Ibu tahu nggak dia? Mana tuh dia penyakit gula, penyakit asam urat, penyakit tensi. darah tinggi. Aduh, ini asin. Ada tuh, pemain nama tensi. Bener tuh. Nah ini harus banyak ya. Main nama tekan tensi, mau wanian ngadar asin. Nah, satu ya. Itu kita harus banyak. Salah, silakan ya gitu ya. Silakan. Cari tempat yang PW aja. Ya. Terus misalkan Ibu bikin semur. Ih, padahal semur teh beunah, maneh teh embung ada acan. Pan maneh nama gula. Nah, itu ya. Jadi tuh saudara juga. Dia kalau tahu pelajari karakter manusia, apakah dia punya penyakit, ulah orang teh, di dasar dia mata nunggu geus capek masakeun ti di dahar nya. Atuh da sambal amis, mah pan gula mah. Terus daging, da saya mah suka daging yang berlemak. Pan ibu mah teu aya kolesterol, ada kolesterol? Bisa. Nah, harus adil enggak? Harus kasih sayang enggak? Bisi manehna teh kolesterol balik ngajelepan di rumah. Gitu ya. Nah, itu hal kecil, Bu. Hal kecil enggak? Anu ieu asam urat, geus teu mah riweuh kayak babatur mah. Ya, Alah tuh bisa kulit ya. Tuntunganna teh laku masakan. Bukan enggak laku, dia takut makan itu gitu ya. Ada yang begitu, itu banyak teori itu di lapangan gitu ya. Nah, sampai di situ bisa dicerna enggak? Ada yang mau diinformasikan? Barangkali ada? Ada yang Pak? Menatap aku begitu menanya. Kamu nanya. Oh serius. Terlalu serius. Serius ya. Fokus deh. Jadi tadi ada juga nih Bu. Kalau di dalam undang-undang dasar itu ada setiap penjajah punya kan muka bumi kan, dan setiap bangsa itu mendapat haknya masing. Setiap orang mendapat hak pendidikan. Kita juga demikian. Semua orang di rumah kita harus mendapat pendidikan, harus mendapat pencerahan. Jangan karena sesuatu hal akhirnya tidak bisa dapat pencerahan. Itu dosa juga. Itu pembunuhan karakter juga ya. Jadi usahakan ketika orang-orang yang bisa mendapat pendidikan, pengarahan, pencerahan dia. Misalkan pembantu kita di kerja, Bu, dinten aya itu mah misalkan Senin abdi mah telat ya, Bu, da mana soalna ngaji heula. Tak urang mah teu meunang ngalarang nya atuh sok we. Gitu kan. Bu, abdi mah poe anu mah ka madrasah heula. Terus ngobrol, ka madrasah perlu ge gawe, pan gawe mah digaji. Nah, jangan ya Bu ya. Ketika siapapun di keluarga kita dia telat atau minta izin tentang untuk pendidikan, untuk pengarahan, itu diizinkan, ya. Nah, itu Bu, orang kasih sayang. Dia juga berhak mendapatkan pendidikan pencerahan. Jangan sampai kita mendapat kita mah hidup senang misalkan, dia bagaimana? Ya, gitu. Jadi itu kasih sayang juga ya. Jadi setiap manusia berhak mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu. Jadi jangan sampai kurang tadi kekewek teh mainan karena kita bayar dia. Dia kan gua bayar. Ya. Perbudakan. Nah, jangan begitu ya, Bu. Kita bayar dia mah jadi tekudu, ieu heula. Kitu gawe heula nu penting mah. Penting gitu ya, Bu. Kan kita mau Al-Qur'an mah nya kudu kitu ari ibu mau kayak di sinetron contohnya itu nggak bener. Buat sinetron kudu dipilih, nah, kudu dipilih mentang-mentang. Ingat Bu, perbudakan sudah dihapuskan, Bu. Hamba sahaya itu juga dia berhak mendapatkan rezeki yang kita makan, berhak pendapatannya. Mentang-mentang dia hamba sahaya, are di kandang ucing gitu ya nggak boleh lah Bu ya. Di mana tuh kita kasih sayang Ibu? Kasih sayang itu bukan cipika-cipiki aja, tapi lampu lampu lampa gitu ya. Tapi Bu, maaf Bu, gimana tanggapan kita kalau misalkan ada orang itu jalur janji, udah janjian, udah komitmen mau datang, ditinggalin begitu saja, tapi dengan tidak ada perasaan, leos, tidak ada kata-kata, kita harus gimana? Nah, yang ngaji Quran siapa? Yang ngaji Quran siapa? Kita. Ngaji Quran harus memahami. Memahami. Orang itu ngaji Quran tidak? Enggak.
Berarti jadi gini, yang diuji siapa? Kita. Jadi cuma lahan aja, tes aja itu waktu kita. Jadi nggak boleh dibalas ya. Ya, jangan, Boleh juga jangan, dipesain. ngapain? Jangan ya. Kesel bu. Makanya untuk orang Quran ibu ya, wayahna ibu komitmen dengan Allah dengan ajarannya. Tidak boleh ingkar janji 376. Yang nggak boleh ingkar janji. 376. Makanya kalau berjanji dipikir, dilihat, jangan sampai setelah ibu iya kan